Bab 998. Saat dia mengatakan ini, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kalem dan kalem. Sepertinya orang yang diikat tangan dan kakinya adalah Lord Kasen dan wanita Scar di sisi yang berlawanan, bukan dia. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tuan Jiasen dan gadis Scarlet tercengang sejenak, dan kemudian memandang Lin Yu dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Kemudian Xiao Ai tidak bisa membantu tetapi mencibir dan mencibir, "He Jiarong, apakah otakmu rusak? Aku benar-benar tidak bercanda, aku melakukannya untukmu." Lin Yu tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Pria itu berbicara tetapi tidak melakukannya. Jika Anda bersedia untuk berbicara, saya akan mengobrol dengan Anda. Jika Anda harus melakukannya, maka saya hanya bisa bersikap sopan." Ketika Xiao Ai dan Li Ji mendengar kata-kata percaya diri Lin Yu, ekspresi mereka berubah, dan mereka melirik satu sama lain dengan hati-hati, mencondongkan tubuh ke sisi Lin Yu dan menyeret tali baja ke tubuh Lin Yu. Mereka melihat tali baja masih terikat. Dengan tegas, lalu dia menghela nafas lega, dan mengangguk pada Scar. Masih sulit mati." Wanita bekas luka mencibir Lin Yu, dan berkata, "Ternyata He Jiarong yang terkenal itu tidak lebih dari itu. Dia hanya bisa menggunakan lidahnya, dan aku akan membantumu menyembuhkan mulut kakumu hari ini." Begitu kata-kata itu jatuh, wanita Scar melangkah maju dan bergegas ke Lin Yu, dan kemudian menamparkan belati merah yang terbakar ke arah wajah Lin Yu. Jelas bahwa wanita Scar ingin menghancurkan Lin Yu. "Lihat." Xiao Ai dan Li Ji tersenyum penuh kemenangan di sudut mulut mereka saat ini. Lin Yu, yang tangan dan kakinya diikat sampai mati, tidak memiliki ruang untuk menghindar. Jika pedang ini ditampar, seluruh pipi kiri Lin Yu akan hangus. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Yu duduk dengan tenang di sofa, tanpa niat untuk mengelak, dan pedang yang Scargel bergerak ke arah Lin Yu Fan tiba-tiba berhenti 4 atau 5 cm dari wajah Lin Yu. Wanita bekas luka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa telapak tangan yang kuat dengan kuat menggenggam pergelangan tangannya saat ini. Yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia melihat ke bawah tangan ini, ternyata itu tangan Lin Yu. Warna Dewi bekas luka berubah secara drastis, tetapi sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, tangan Lin Yu yang memegang pergelangan tangannya tiba-tiba hancur, dan langsung menekan pedang pendek merah wanita merah ke wajah wanita Scar. Kotoran. Ada suara daging yang sedang dimasak, setengah dari gagang pedang telah dibakar di pipi Scar, dan aroma daging gosong langsung terdengar di udara. "Apa?" Wanita bekas luka tiba-tiba menjerit, itu tidak seperti jeritan manusia, tangannya secara tidak sadar ingin meraih pedang yang tertanam di wajahnya, tetapi begitu dia menyentuh bilahnya, dia menarik tangannya dari panas. Xiao Ai dan wanita Scar tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka tidak percaya apa yang terjadi sebelum mereka. Tanpa diduga, dalam situasi ini, Lin Yu dapat membebaskan diri, dan dia tidak terlihat seperti orang yang terluka parah. Keduanya ingin berteriak terburu-buru, dan dengan tegas mengeluarkan dua belati, dan bergegas menuju Lin Yu satu persatu. Lin Yu bangkit tiba-tiba, kakinya yang terikat tiba-tiba berbalik, dan kemudian dia melintas di belakang punggung Scar Woman, dan kemudian meraih pedang pendek merah di tangan Scar Woman dan menamparkan pisau dengan satu telapak tangan. Di belakang Scargel, dia menepuk Scargel ke arah Xiao Ai dan Li Ji. Sambil memanfaatkan celah ini, Lin Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong pedang pendek merah di tangannya ke tali baja yang diikat erat ke kakinya. Pada saat yang sama, kakinya membanting keluar, membenturkan kakinya. Talinya dipotong. "Terima kasih." Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata kepada wanita bekas luka di sisi yang berlawanan. Karena tali kawat baja yang diikat ke tangan dan kakinya sangat tangguh, dia tidak bisa melepaskan diri hanya dengan mengandalkan kekuatan. Meskipun dia menggunakan keahliannya untuk menahan rasa sakit yang parah dan melepaskan tangannya yang terikat,
Ini tanpa bantuan belati merah yang mengeras, dia benar-benar tidak bisa melepaskan ikatan tali baja di kakinya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke sisi kanan tubuhnya, dan pada saat yang sama, tamparan keras menghantam bahu kanannya. Karena telapak tangan ini datang terlalu cepat dan terlalu cepat, Lin Yu tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa menahannya. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa Lin Yu tidak menggunakan bahu kanannya untuk melawan, sebaliknya, tubuhnya dengan cepat berbalik, membiarkan telapak tangan yang berat ini langsung mengenai dadanya. Ledakan. Setelah telapak tangan mengenai dada Lin Yu, ada suara teredam yang besar, tubuh Lin Yu terbang keluar dan menabrak dinding samping dengan keras, dan pedang pendek di tangannya juga terbang keluar. Dinding marmer air mah biru dan putih yang berharga secara paksa dihancurkan dari bentuk manusia oleh Lin Yu. Seluruh tubuhnya tampak ditabrak ke dinding. Pada saat yang sama, kepalanya langsung terkulai, seolah-olah pingsan. Tak tertahankan. Orang yang menembak Lin Yu barusan adalah Tuan Jiasen. Melihat bahwa Lin Yu tidak sekuat legenda, dia tidak bisa membantu tetapi mendengus dan sedikit mencibir. Saya akan membunuhmu. Wanita bekas luka yang terluka parah barusan menahan rasa sakit yang parah. Dia mengambil pedang pendek di tanah, meraung dengan suara tegas, dan bergegas menuju Lin Yu. Pedang pendek di tangannya mengambil hati Lin Yu. Pada saat ini, bagian kiri wajahnya dibakar sampai titik penetrasi oleh pedang, memperlihatkan gusi merah dan gigi putih, tampak menakutkan, dan pedang pendek di tangannya juga sangat kuat, jelas mencoba yang terbaik untuk memikirkannya. Pedang itu menusuk Lin Yu. Menghadapi Lin Yu yang pingsan kali ini, dia tidak melewatkan tangannya, pedang pendek di tangannya yang secara bertahap mendingin secara akurat menembus hati Lin Yu. Tapi, saat dia menikam Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, karena dia terkejut menemukan bahwa meskipun dia menikam hati Lin Yu dengan pisau, dia tidak pernah menyentuh kulit Lin Yu. Lanjutkan. Itu seperti duri di atas pelat baja yang keras. Mata wanita bekas luka tiba-tiba melebar, dia melihat pria yang tertanam di dinding dengan ngeri, dan dia bergidik tanpa bisa dijelaskan. Ini, apa ini? Sayangnya, kengeriannya tidak berlangsung lama. Pada saat ini, Lin Yu, yang telah pingsan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kilatan dingin melintas di matanya, dan kemudian dia mengeluarkan belati yang tertancap di bahunya. Dia menikam wanita Scar di tenggorokan seperti kilat. Engah. Belati itu jatuh dengan mudah ke tenggorokan Scar Lady, dan Scar Lady tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Dia melemparkan belati di tangannya, dan menggenggam lehernya dengan kedua tangan, gemetar. Dia mundur beberapa langkah, dan kemudian seteguk besar darah dimuntahkan, tubuhnya dimiringkan, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menggerakkan betisnya beberapa kali, dan sorot matanya yang terbuka lebar dengan cepat menjadi gelap. Lin Yu memegang pedang pendek yang baru saja dia tangkap, dan dengan satu gerakan, dia berjalan keluar dari dinding, memercikkan batu yang jatuh ke dinding. Master Jiasen, Xiao Ai, dan Li Ji di ruangan itu semua tercengang ketika melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Mereka memandang Lin Yu dengan ekspresi yang sangat ngeri, terutama melihat Lin Yu tanpa cedera dan tenang. Setelah itu, saya merasa pandangan dunia saya diubah. Di dunia ini, ada orang yang tidak bisa mati dengan pedang tajam. Ini Zigang. Mata Master Jiasen cemerlang, dan nadanya bergetar karena ngeri. Sepertinya dia telah melupakan nama lengkap dari teknik ini untuk sementara waktu, dan dia tergagap tidak tahu mengapa. Tubuh paling kaku. Lin Yu menyipitkan matanya, tersenyum dan mengangguk. Ya, untuk tubuh murni yang kaku. Untuk tubuh murni yang kaku. Guru Kasen berkata dengan ngeri, bagaimana Anda bisa berlatih menjadi kaku? Bagaimana Anda bisa berlatih menjadi kaku dan murni?
Mengapa saya tidak bisa berlatih untuk menjadi tubuh yang murni? Lin Yu berkata tidak setuju sambil menamparkan kapur dan kerikil di pakaiannya. Dikatakan bahwa tubuh si Gangchun ini telah hilang, dan tidak dapat dicapai hanya dengan mempelajari latihan dan taktik jantung, ia membutuhkan banyak bantuan. Suara Master Jiasen sedikit bergetar ketika dia berbicara. Dia memiliki pemahaman umum tentang tubuh si Gangchun ini, dan dia tahu bahwa itu adalah teknik yang sangat sulit untuk dipraktikkan, dan ini adalah salah satu level tertinggi dari seni mendalam Tiongkok. Jadi dia benar-benar tidak percaya bahwa Lin Yu telah mempraktikkan teknik misterius semacam ini yang hanya ada dalam legenda. Kamu tahu itu dengan baik. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Itu sebabnya saya hanya mengingatkan Anda bahwa saya meminta Anda untuk berbicara sebanyak mungkin. Jangan gunakan tangan Anda, tetapi Anda hanya tidak mendengarkan. Saya tidak percaya. Wajah Xiao Ai merosot dan berkata dengan dingin, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di pakaianmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membuka kancingnya dan biarkan aku mendapatkan 3 tusukan. Jika 3 tusukan tidak dapat membunuhmu, aku akan bunuh diri di depanmu. Lakukan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada keterampilan jahat di dunia, dia hanya berpikir itu adalah trik pintar Lin Yu, jadi dia sangat percaya bahwa selama dia menikamnya 3 kali, Lin Yu pasti akan terbunuh. Ini baik. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, dan rasa dingin melintas di matanya. Memikirkan semua hal yang telah dilakukan Xiao Ai pada Jiang Yan, dia sangat ingin melihat wanita ini berkomitmen di depannya. Saat berbicara, Lin Yu sudah membuka kancing kemeja di bagian dalam mantel paritnya, memperlihatkan dada yang tidak kuat tetapi tidak tipis. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Ai, dan saat dia melihat kulit di dada Lin Yu, dia bergegas ke depan tanpa ragu-ragu, dan belati yang terbuat dari baja halus di tangannya menghantam tengah dada Lin Yu. Ujung belati tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat menembus dada Lin Yu, tetapi Xiao Ai merasa seolah-olah dia telah ditusuk di atas pelat baja. Ekspresinya berubah, dan tangannya yang lain menamparkan gagang pisau dengan keras, menggunakan hampir semua kekuatannya, mencoba menamparkan pisau itu langsung ke dada Lin Yu. Tapi yang mengejutkannya adalah ujung pisau yang tertancap di dada Lin Yu masih tidak bergerak maju sama sekali. Dia menyipitkan matanya, memutar belati di tangannya, dan menusuk tenggorokan Lin Yu dengan keras. Saya pikir tenggorokannya sangat rapuh, dan itu akan ditusuk jauh lebih baik daripada dada, tetapi yang tidak dia duga adalah dia menusuknya dengan pisau. Dan itu tidak berbeda dengan dada Lin Yu, dan itu masih seperti pelat baja. Sekarang Lin Yu telah mencapai tingkat menengah pelatihan fisik murni, jadi bahkan di tempat-tempat seperti tenggorokan, dia bisa menahan tusukan senjata tajam. Tubuh Xiao Ai bergetar karena terkejut, dan kemudian tatapan tajam di matanya melintas, dan ujung pisaunya dicabut, dan dia langsung mengambil rahang rapuh Lin Yu. Namun, belati di tangannya belum menyentuh rahang Lin Yu, dan tangan Lin Yu telah meraih pergelangan tangannya seperti kilat. Dikatakan bahwa 3 pisau telah tiba, kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Lin Yu berkata dengan suara dingin, lalu tiba-tiba memutar pergelangan tangannya dan mematahkan lengan Xiao Ai dengan klik, lalu dia memegang tangan pisau Xiao Ai dan menusuk dada Xiao Ai seperti kilat. Ditusuk beberapa kali.